Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa ditujukan atas Rasulullah, keluarga, dan para sahabat beliau. Umat Nabi Muhammad tentu harus mengenal lebih dekat dengan nabinya tersebut. Kitab Asyama'il Al-Muhammadiyah merupakan karya Imam At-Tirmizi yang menghimpun 56 bab yang menggambarkan pribadi dan fisik Rasulullah secara terperinci. Dimulai dari bab karakter fisik Nabi hingga bab tentang bermimpi melihat Rasulullah. Sungguh, Rasulullah bukan sembarang makhluk yang layak diikuti dan diteladani. Beliau memiliki kepribadian agung yang memiliki banyak keistimewaan. Di balik sifat fisik dan perilaku beliau terdapat banyak sekali hikmah dan pelajaran berharga yang mengundang cinta. Sementara, bagaimana mungkin tumbuh kecintaan yang besar yang kita tidak mengenal beliau dengan baik? Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita mengenal Rasulullah secara lebih dekat agar kita meraih manisnya iman. Semoga video ini menjadi jembatan yang semakin mendekatkan kita dengan beliau, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Bab Salat Duha Rasulullah. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Abu Dawud At-Tayalisi bercerita kepada kami, Syu'bah memberitahukan kepada kami, dari Yazid Arishki, ia berkata, aku mendengar Muadzah berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi mengerjakan salat duha? La menjawab, ya, 4 rakaat dan menambah sekehendak beliau. Muhammad bin Al-Mutsana bercerita kepada kami, Hakim bin Muawiyah Az-Ziyadi bercerita kepadaku, Ziyad bin Ubaidillah bin Rabi Az-Ziyadi bercerita kepada kami, dari Humaid Atawil, dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi mengerjakan salat duha sebanyak 6 rakaat. Muhammad bin Al-Mutsana bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Abdurrahman bin Abi Layla, ia berkata, tidak seorang pun yang memberitahu saya bahwa dia melihat Nabi salat duha kecuali Ummu Hani. Sesungguhnya dia telah menceritakan bahwa Nabi masuk ke rumahnya pada Fatu Mekah lalu beliau salat 8 rakaat. Saya sama sekali tidak pernah melihat beliau melakukan salat yang lebih ringan dari salat ini, hanya saja beliau tetap menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami, Waki bercerita kepada kami, Kahmas bin Al-Hasan bercerita kepada kami, dari Abdullah bin Syakik, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, apakah Nabi mengerjakan salat duha? La menjawab, tidak, kecuali jika beliau kembali dari perjalanan. Ziyad bin Ayub Al-Baghdadi bercerita kepada kami, Muhammad bin Rabi'ah bercerita kepada kami, dari Fudail bin Marsuk, dari Atiyah, dari Abu Said Al-Khusri, ia berkata, adalah Nabi mengerjakan salat duha sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak meninggalkannya. Dan beliau juga meninggalkan salat duha sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak mengerjakannya. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, dari Husyaim. Ubaidah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim, dari Saham bin Minjab, dari Kartsi Adibi, atau dari Kasah, dari Kartsi, dari Abu Ayyub Al-Ansyari, Nabi suka salat 4 rakaat sebelum zuhur saat matahari tergelincir. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, Anda suka salat 4 rakaat ini saat matahari tergelincir? Beliau bersabda, sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka saat matahari tergelincir dan tidak ditutup hingga salat zuhur ditunaikan. Karena itu, aku ingin pada saat itu kebaikanku naik ke sana. Ahmad bin Mani bercerita kepada kami, Abu Muawiyah bercerita kepada kami, Ubaidah memberitakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Saham bin Minjab, dari Kasah, dari Al-Kartsi, dari Abu Ayyub Al-Ansyari, dari Nabi dengan lafal yang semisal. Muhammad bin Al-Mutsana bercerita kepada kami, Abu Dawud bercerita kepada kami. Muhammad bin Muslim bin Abil Wadah bercerita kepada kami, dari Abdul Karim Al-Jazri, dari Mujahid, dari Abdullah bin Asaib, bahwasanya Rasulullah salat 4 rakaat setelah matahari tergelincir ke arah barat sebelum salat zuhur, dan beliau bersabda, sungguh waktu tersebut adalah waktu ketika pintu-pintu langit dibuka.
maka aku senang apabila pada waktu tersebut amal salehku naik. Abu Salamah Yahya bin Khalaf bercerita kepada kami, Umar bin Ali Al-Muqaddami bercerita kepada kami, dari Misar bin Kidam, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Damrah, dari Aliyae, bahwasanya Rasulullah biasa mengerjakan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Ali juga menyebutkan bahwa beliau mengerjakan salat tersebut ketika matahari tergelincir dan memanjangkan salatnya. Abbas Al-Anbari bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, dari Muawiyah bin Solih, dari Alala bin Al-Harits, dari Haram bin Muawiyah, dari pamannya Abdullah bin Sa'ad, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang salat di rumah dan salat di masjid. Beliau bersabda, sungguh, engkau melihat sendiri, alangkah dekatnya rumahku dengan masjid. Sungguh, aku lebih suka salat di rumah daripada salat di masjid, kecuali salat itu salat fardu. Bab puasa Rasulullah. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami. Hamad bin Zaid bercerita kepada kami, dari Ayub, dari Abdullah bin Syakik, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang puasanya Rasulullah. Lah menjawab, Rasulullah biasa berpuasa, hingga kami katakan, sungguh, beliau seakan-akan selalu berpuasa. Dan beliau berbuka hingga kami katakan, sungguh, beliau seakan-akan selalu berbuka tidak puasa. Dan beliau tidak pernah berpuasa selama 1 bulan penuh sejak beliau datang ke Madinah kecuali di bulan Ramadan. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Ismail bin Jafar bercerita kepada kami, dari Humaid, dari Anas bin Malik, bahwasanya ia pernah bertanya tentang puasanya Nabi. Maka ia Anas menjawab, beliau berpuasa dalam suatu bulan hingga kami menduga beliau tidak pernah berbuka. Dan beliau pernah berbuka tidak berpuasa hingga kami menduga beliau tidak pernah berpuasa sehari pun. Dan seandainya engkau ingin melihat pada malam hari beliau salat, niscaya engkau akan melihat beliau sedang salat. Begitu juga, saat engkau ingin melihat beliau tidur, pasti engkau akan melihat beliau sedang tidur. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Abu Dawud bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Abu Bisir, ia berkata, aku mendengar Said bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi biasa berpuasa hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berbuka. Dan beliau berbuka hingga kami mengatakan beliau tidak pernah berpuasa. Dan beliau tidak pernah berpuasa selama 1 bulan penuh sejak beliau datang ke Madinah kecuali di bulan Ramadan. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, dari Sufyan, dari Mansur, dari Salim bin Abi Al-Judi, dari Abu Salamah, dari Ummu Salamah, ia berkata, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Abu Isa berkata, ini adalah sanad-sanad yang sahih. Hanad bercerita kepada kami, Abdah bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Amru, Abu Salamah bercerita kepada kami, dari Aisyah, ia berkata, aku belum pernah melihat Nabi berpuasa dalam suatu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Biasanya beliau berpuasa pada bulan Sya'ban kecuali beberapa hari saja, namun beliau juga pernah berpuasa pada bulan Sya'ban penuh. Al-Qasim bin Dinar Al-Kufi bercerita kepada kami, Ubaidullah bin Musa dan Talq bin Ganam bercerita kepada kami, dari Syaiban, dari Ashim, dari Zur bin Hubaisi, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah berpuasa pada awal bulan selama 3 hari pada setiap bulan, dan jarang sekali beliau berbuka pada hari Jumat. Abu Hafiz Amru bin Ali bercerita kepada kami, Abdullah bin Dawud bercerita kepada kami, dari Saur bin Yazid, dari Khalid bin Midan, dari Rabi'ah al-Jurshi, dari Aisyah, lah berkata, Nabi bersungguh-sungguh berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Muhammad bin Yahya bercerita kepada kami, Abu Ashim bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Rifa'ah, dari Suhail bin Abi Solih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, amal-amal diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis, maka aku senang jika amalku ditampakkan pada saat aku sedang berpuasa.
Mahmud bin Ghailan Abu Ahmad dan Muawiyah bin Hisham bercerita kepada kami, ia berkata, Sufyan bercerita kepada kami, dari Mansur, dari Haitsamah, dari Aisyah, ia berkata, Nabi berpuasa dalam suatu bulan pada hari Sabtu, Ahad, dan Senin. Dan dalam bulan yang lain, beliau berpuasa pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Abu Musab al-Madini bercerita kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Abu Anadar, dari Abu Salamah bin Abdirrahman, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, Abu Dawud bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Yazid Arishki, ia berkata, aku mendengar Mu'adzah berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah berpuasa 3 hari pada setiap bulan? Aisyah menjawab, ya. Lalu aku bertanya lagi kepadanya, pada tanggal berapa beliau berpuasa? Aisyah menjawab, beliau tidak peduli tanggal berapa saja berpuasa pada bulan tersebut. Abu Isa berkata, Yazid Arishki adalah Yazid Adubai al-Basri. Dia seorang yang sikah, telah meriwayatkan darinya Syu'bah, Abdul Warits bin Said, Hamad bin Zaid, Ismail bin Ibrahim dan banyak lagi lainnya dari kalangan para imam. Ia adalah Yazid Al-Qasim, yang dipanggil dengan Al-Qasam. Arashki dengan bahasa Basrah adalah Al-Qasam. Harun bin Ishaq Al-Hamdani bercerita kepada kami, Abdah bin Sulaiman bercerita kepada kami, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, Asyura adalah hari di mana orang-orang Quraisy biasa berpuasa pada masa jahiliyah, dan Rasulullah juga berpuasa pada hari itu. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari Asyura sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Ketika puasa Ramadan diwajibkan, maka puasa Ramadan itulah yang wajib, dan beliau meninggalkan puasa hari Asyura. Barang siapa yang mau, maka berpuasalah, dan barang siapa yang mau, maka ia boleh meninggalkannya. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, apakah beliau mengkhususkan suatu amalan pada hari tertentu? Aisyah menjawab, amalan beliau adalah terus-menerus. Dan siapapun kalian, pasti akan mampu melakukan amalan yang Rasulullah mampu lakukan. Harun bin Ishaq bercerita kepada kami, Abdah bercerita kepada kami, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah masuk menemuiku, sementara bersamaku ada seorang wanita. Beliau bertanya, siapa dia? Aku menjawab, Fulanah, ia tidak pernah tidur untuk mengerjakan salat. Lantas beliau pun bersabda, kalian harus beramal menurut kemampuan kalian. Demi Allah, Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendiri yang merasa bosan. Dan amalan yang paling beliau sukai adalah yang dikerjakan oleh pelakunya secara kontinu, berkesinambungan. Abu Hisham Muhammad bin Yazid Arifai bercerita kepada kami, Ibnu Fudail bercerita kepada kami, dari Alamasi, dari Abu Solih, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah, amalan yang bagaimanakah yang paling disukai Rasulullah? Keduanya menjawab, yang dilakukan secara kontinu terus-menerus meskipun sedikit. Muhammad bin Ismail bercerita kepada kami, Abdullah bin Solih bercerita kepada kami, Muawiyah bin Solih bercerita kepadaku, dari Amru bin Qais, ia mendengar Ashim bin Humaid berkata, aku mendengar Auf bin Malik berkata, suatu malam aku bersama Rasulullah kemudian beliau bersiwak, berwudu lalu berdiri mengerjakan salat, lalu aku salat bersama beliau. Rasulullah memulai bacaan surah dalam salatnya dengan membaca surah Al-Baqarah. Tidaklah beliau melewati ayat rahmat, melainkan beliau berhenti dan memohon. Dan tidaklah beliau melewati ayat Ahzab, melainkan beliau berhenti dan meminta perlindungan. Kemudian beliau rukuk seukuran lamanya berdiri dengan membaca, Subhana zal malakiti wa jabariti wal kibriyai wal ashamah, maha suci Allah, pentilik segala kerajaan,
segala kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Kemudian beliau bersujud seukuran lamanya ruku, dengan membaca, Subhana Zul Malakini wal Jabaruti wal Kibriyai wal Ashamah, Maha Suci Allah, pemilik segala kerajaan, segala kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Kemudian beliau membaca surah Ali Imran, kemudian membaca surah demi surah. Beliau melakukan hal yang sama dalam setiap rakaat. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Alaits bercerita kepada kami, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ya'la bin Mamlak, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Ummu Salamah mengenai bacaan Rasulullah. Kemudian Ummu Salamah menjelaskan sifat bacaan Nabi adalah satu huruf. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Wahbi bin Jarir bin Hazm bercerita kepada kami, ayahku bercerita kepada kami, dari Qatadah, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas bin Malik, bagaimanakah bacaan Al-Quran Rasulullah? La menjawab, beliau memanjangkan bacaan sesuai hukum tajwid. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Yahya bin Said Al-Umawi bercerita kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ummu Salamah, ia berkata, Rasulullah memotong bacaannya pada setiap ayat. Beliau membaca, Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian berhenti. Selanjutnya membaca Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian berhenti. Lalu membaca Maliki Yaumidin. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Alaits bercerita kepada kami, dari Muawiyah bin Solih, dari Abdullah bin Abi Qais, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah, bagaimanakah bacaan Nabi pada waktu salat? Apakah beliau memelankan ataukah mengeraskan? Aisyah menjawab, itu semua pelan dan keras pemah dilakukan oleh beliau. Kadang beliau memelankan bacaannya dan kadang mengeraskannya. Aku Abu Qais berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kelapangan dalam perkara ini. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Waki bercerita kepada kami, Misar bercerita kepada kami, dari Abu Alala Al-Abdi, dari Yahya bin Jahdah, dari Ummu Hani, ia berkata, aku mendengar bacaan Al-Quran Nabi di malam hari, sementara aku berada di atas bangsalku. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Abu Dawud bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Muawiyah bin Qurrah, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Mughaffal berkata, aku melihat Nabi duduk di atas unta tunggangannya pada Fatu Mekah sembari membaca ayat Al-Quran. Abdullah bin Mughaffal berkata, beliau membaca ayat ini dengan suara yang indah. Muawiyah bin Qurrah berkata, seandainya orang tidak berkumpul di sekelilingku, pasti akan kubaca seperti itu atau sama indahnya dengan bacaan Rasulullah. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Nuh bin Qais Al-Hadani bercerita kepada kami, dari Husam bin Mish, dari Qatadah, ia berkata, tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan berwajah tampan, dan suaranya bagus. Dan nabi kalian adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami, Yahya bin Hasan memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Abi Azanat bercerita kepada kami, dari Amru bin Abi Amru, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, bacaan Nabi adalah sekeras suara yang dapat didengarkan oleh orang yang ada di dalam kamar dan beliau salat di dalam rumah. Bab tangisan Rasulullah. Suwaid bin Nasr bercerita kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak memberitahukan kepada kami, dari Hamad bin Salamah, dari Sabit, dari Mutarif yakni Ibnu Abdillah bin Ashihar, dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mengunjungi Rasulullah, ketika itu beliau sedang salat, dan dari rongga dada beliau terdengar suara gemuruh seperti suara ketel mendidih karena tangisan. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Muawiyah bin Hisham bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Al-Amasi, dari Ibrahim, dari Abidah, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah bersabda kepadaku, bacalah Al-Quran untukku. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah patut aku akan membaca Al-Quran untukmu padahal Al-Quran diturunkan kepadamu? Beliau bersabda, sungguh, aku ingin mendengarnya dari orang lain. Aku pun membaca surah An-Nisa, hingga sampai pada ayat,
dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu, sebagai umatmu. Kemudian aku melihat kedua mata Nabi berlinang air mata. Qutaibah bercerita kepada kami, Jarir bercerita kepada kami, dari Atta bin Asaib, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru, ia berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah. Lalu Rasulullah salat bersama jamaah. Beliau berdiri tidak ruku-ruku sangat lama. Kemudian beliau ruku, tidak mengangkat-angkat kepala sangat lama. Kemudian beliau mengangkat kepala itidal, tidak sujud-sujud sangat lama. Kemudian beliau sujud, tidak mengangkat-angkat kepala sangat lama. Kemudian beliau mengangkat kepala, bangkit dari sujud, tidak sujud-sujud. Kemudian beliau sujud, tidak mengangkat-angkat kepala sangat lama, lalu beliau menangis seraya membaca, Ya Robi, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa mereka, sementara aku berada di tengah-tengah mereka? Ya Robi, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan mengazab mereka, sementara mereka memohon ampunan, dan kami memohon ampunanmu. Setelah beliau selesai salat 2 rakaat, matahari telah nampak kembali. Kemudian beliau berdiri berkhotbah. Beliau memulai khotbahnya dengan memuji Allah dan mengagungkannya, lalu bersabda, sesungguhnya, matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena mati atau hidupnya seseorang. Jika keduanya mengalami gerhana, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Abu Ahmad bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Atta bin Asaib, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah meraih anak perempuannya yang masih kecil, yang hampir meninggal dunia. Beliau memeluknya lalu meletakkannya di hadapannya, dan anak itu meninggal di hadapan beliau. Ketika itu, Ummu Aiman menjerit, maka Nabi berkata kepadanya, apakah engkau menangis di rumah Rasulullah? Ummul Aiman berkata, bukankah aku melihat Anda sendiri menangis? Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku tidak menangis, tetapi ia adalah rahmat. Sesungguhnya seorang mukmin berada dalam kebaikan dalam setiap keadaan. Sesungguhnya jiwanya dicabut dari antara kedua rusuknya, sementara dia memuji Allah. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Ashim bin Ubaidillah, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, Rasulullah mencium Usman bin Mazun yang meninggal dunia, dan beliau menangis. Atau ia mengatakan, kedua mata beliau berlinangan air mata. Ishak bin Mansur bercerita kepada kami, Abu Amir memberitahukan kepada kami. Fulaih yakni Ibnu Sulaiman bercerita kepada kami, dari Hilal bin Ali, dari Anas bin Malik, ia berkata, kami pernah menghadiri pemakaman putri Rasulullah dan beliau saat itu duduk di atas kubur, lalu aku melihat kedua mata beliau berlinang. Setelah itu beliau bersabda, siapakah di antara kalian yang tadi malam tidak berhubungan dengan istrinya? Abu Talah berkata, saya. Beliau bersabda, turunlah engkau ke liang kubur, kemudian Talah pun turun ke liang kuburnya. Bab kasurnya Rasulullah. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Ali bin Mushir memberitahukan kepada kami, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, kasur Rasulullah yang beliau pakai tidur hanyalah terbuat dari kulit berisi sabut. Abul Khattab Ziyad bin Yahya al-Basri bercerita kepada kami, Abdullah bin Maimun bercerita kepada kami, Ja'far bin Muhammad memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, ia berkata, Aisyah pernah ditanya, seperti apa tempat tidur Rasulullah di rumahmu? La menjawab, terbuat dari kulit yang diisi sabut. Hafsah pernah ditanya, seperti apa tempat tidur Rasulullah di rumahmu? La menjawab, kain mori yang kami lipat 2 kali lalu beliau tidur di atasnya. Suatu malam, saya melipatnya menjadi 4 lapis berharap agar lebih empuk, namun saat pagi harinya beliau bertanya, apa yang kalian sediakan untuk tempat tidurku tadi malam? Kami menjawab, itu memang tempat tidur Anda,
hanya saja kami melipatnya 4 kali agar lebih empuk. Rasulullah, kembalikanlah seperti semula, karena keempukannya telah menghalangiku untuk melaksanakan salat malam. Bab ketawaduan Rasulullah. Ahmad bin Mani, Said bin Abdirrahman Al-Mahzumi dan yang lainnya bercerita kepada kami, mereka berkata, Sufyan bin Uyainah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah, dari Abdullah bin Abbas, dari Umar bin Khattab, ia berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hambanya, maka katakanlah, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Suwaid bin Abdul Aziz memberitahukan kepada kami, dari Humaid, dari Anas bin Malik, seorang wanita datang kepada Nabi seraya berkata, sesungguhnya aku mempunyai keperluan kepadamu. Lalu Nabi menjawab, duduklah pada sudut manapun dari jalan Madinah ini yang engkau kehendaki, aku akan duduk untuk memenuhi keperluanmu itu. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Ali bin Mushir memberitahukan kepada kami, dari Muslim Al-Awar, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah biasa menjenguk orang sakit, menyaksikan pemakaman jenazah, mengendarai keledai, dan memenuhi undangan seorang budak. Pada hari penaklukan Bani Quraisyah, beliau mengendarai keledai yang dikendalikan dengan tali sabut, dan di atasnya punggung keledai juga pelana dari sabut. Wasil bin Abdil A'la Al-Kufi, Muhammad bin Fudail bercerita kepada kami, dari Al-Amasi, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah pernah diundang makan roti gandum dan ihalah adonan dari mentega atau minyak samin lalu dicampur, yang sudah agak berubah bau dan rasanya, dan beliau pun memenuhi undangan tersebut. Beliau juga pernah menggadaikan baju besi miliknya kepada seorang Yahudi, namun beliau tidak mendapatkan sesuatu yang dapat digunakan untuk menebus baju besi itu hingga beliau meninggal. Mahmud bin Gailan bercerita kepada kami, Abu Dawud Al-Hafri bercerita kepada kami, dari Sufyan, dari Arabi bin Sabih, dari Yazid bin Aban, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah pernah menunaikan haji dengan mengendarai unta tua dan mengenakan beludru yang harganya tidak sampai 4 dirham. Lalu beliau mengucapkan, Ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang suci, tanpa riya dan mencari kemasyhuran. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami, Affan memberitahukan kepada kami, Hamad bin Salamah memberitahukan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, ia berkata, tidak ada orang yang lebih dicintai oleh mereka, para sahabat dari Rasulullah, tetapi, bila mereka melihat Rasulullah datang, mereka tidak berdiri untuk beliau. Sebab mereka mengetahui bahwa beliau tidak suka akan hal itu. Sufyan bin Waki bercerita kepada kami, Jumai bin Umar bin Abdirrahman Al-Jali bercerita kepada kami, seseorang dari Bani Tamim bercerita kepadaku, dari salah seorang putra Abu Halah suami Khadijah yang memiliki kunyah Abu Abdillah, dari putra Abu Halah, dari Al-Hasan bin Ali, ia berkata, aku pernah bertanya kepada pamanku, Hindun bin Abi Halah yang sangat pandai menggambarkan sesuatu tentang karakteristik fisik Rasulullah. Aku ingin agar ia menggambarkan sesuatu dari sifat-sifat beliau itu. Hindun menjawab, Rasulullah sangat berwibawa dan sangat dihormati. Wajahnya bersinar seperti purnama. Kemudian ia menyebutkan hadisnya dengan sangat panjang. Al-Hasan berkata, aku menyembunyikan berita ini dari Al-Husain, sampai suatu saat aku menceritakan kepadanya, dan ternyata ia sudah tahu sebelumnya. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang berita ini. Ternyata ia telah bertanya kepada ayahnya Ali tentang Nabi, di dalam dan di luar rumahnya, syarat penampilannya, dan ia menceritakan semuanya. Al-Husain berkata, aku bertanya kepada ayahku tentang perilaku Nabi ketika ia memasuki rumahnya. Ayahku berkata, beliau masuk rumah kapan saja beliau mau bila berada di rumah. Beliau membagi waktunya menjadi 3, sebagian untuk Allah, sebagian untuk keluarganya, sebagian lagi untuk dirinya. Kemudian, beliau membagi waktunya sendiri antara dirinya dan orang lain, satu bagian khusus untuk sahabatnya, dan bagian lainnya untuk umum. Ia tidak menyisakan waktunya untuk kepentingan dirinya.
Termasuk kebiasaannya pada bagian yang ia lakukan untuk orang lain ialah mendahulukan atau menghormati orang-orang yang mulia, dan ia menggolongkan manusia berdasarkan keutamaannya dalam agama. Di antara sahabatnya, ada yang mengajukan satu keperluan, dua keperluan, atau banyak keperluan lain. Beliau menyibukkan dirinya dengan keperluan mereka, menyibukkan diri untuk melayani mereka pada sesuatu yang baik bagi mereka dan juga umat dari berbagai macam persoalan, dan memberitahu mereka apa yang seharusnya mereka lakukan. Beliau bersabda, hendaknya orang yang hadir di antara kalian memberitahukan kepada yang tidak hadir. Sampaikanlah kepadaku keperluan orang yang tidak bisa menyampaikannya kepadaku. Sebab, barang siapa menyampaikan kepada pihak yang berhak keperluan seseorang yang tidak sanggup menyampaikannya, maka Allah akan mengokohkan kakinya pada hari kiamat. Selain hal-hal demikian, tidak ada yang disebut-sebut di hadapannya dan tidak akan diterimanya. Mereka datang menemui beliau untuk menuntut ilmu dan kearifan. Mereka tidak bubar sebelum mereka menerimanya. Mereka meninggalkan majelis Nabi sebagai pembimbing kepada kebaikan untuk orang di belakangnya. Al-Husain berkata, lalu aku bertanya kepadanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi di luar rumahnya. La menjawab, Rasulullah itu pendiam kecuali pada hal-hal yang memang bermanfaat baginya. La sangat ramah kepada setiap orang. Beliau tidak pernah mengucilkan seorang pun dalam pergaulannya. Beliau menghormati yang terhormat pada setiap kaum, dan orang yang memerintahkan mereka untuk menjaga kaumnya. Selalu berhati-hati dari berperilaku yang tidak sopan atau menunjukkan wajah yang tidak ramah kepada mereka. Beliau suka menanyakan keadaan sahabat-sahabatnya dan keadaan orang-orang di sekitar mereka, misalnya keluarganya atau tetangganya. Beliau menunjukkan bahwa yang baik itu baik dan memperkuatnya. Beliau menunjukkan bahwa yang jelek itu jelek dan melemahkannya. Beliau selalu memilih yang tengah-tengah dalam segala urusannya. Beliau tidak pernah lupa memerhatikan orang lain, karena beliau takut mereka alpa, lalai, atau berpaling dari jalan kebenaran. Beliau tidak pernah ragu-ragu dalam kebenaran dan tidak pernah melanggar batas-batasnya. Orang-orang yang paling dekat dengannya adalah orang-orang yang paling baik. Orang yang paling utama dalam pandangannya adalah orang-orang yang paling tulus memberikan nasihat kepada kaum muslimin seluruhnya. Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisinya adalah orang yang paling banyak memerhatikan dan membantu orang lain. Al-Husain berkata, kemudian aku bertanya kepadanya tentang cara Rasulullah duduk. Ia menjawab, Rasulullah tidak pernah duduk atau berdiri tanpa mengingat Allah. Beliau tidak pernah memesan tempat hanya untuk dirinya dan melarang orang lain duduk di situ. Ketika datang di tempat pertemuan, beliau duduk di mana saja tempat tersedia. Beliau juga menganjurkan orang lain untuk berbuat yang sama. Beliau memberikan tempat duduk dengan cara yang sama, sehingga tidak ada orang yang merasa bahwa orang lain lebih mulia daripada dirinya. Ketika seseorang duduk di hadapannya, beliau akan tetap duduk dengan sabar sampai orang itu berdiri atau meninggalkannya. Jika orang meminta sesuatu kepadanya, beliau akan memberikan sesuai apa yang orang itu minta. Jika tidak sanggup memenuhinya, akan mengucapkan kata-kata yang membahagiakan orang itu. Semua orang senang pada akhlaknya sehingga beliau seperti ayah bagi mereka dan semua beliau perlakukan dengan sama. Majelisnya adalah majelis kesabaran, kehormatan, kejujuran, dan kepercayaan. Tidak ada suara keras di dalamnya dan tidak ada tuduhan-tuduhan yang buruk. Tidak ada kesalahan seseorang yang diulangi lagi di luar majelis. Mereka yang berkumpul dalam pertemuan memperlakukan sesamanya dengan baik dan mereka satu sama lain terikat dalam kesalehan. Mereka rendah hati, sangat menghormati yang tua dan penyayang kepada yang muda, mendahulukan orang yang memiliki kebutuhan dan memberi perlindungan kepada orang-orang yang datang dari luar. Muhammad bin Abdillah bin Yazid bercerita kepada kami, Bishr al-Mufadal bercerita kepada kami, Said bercerita kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah bersabda, sekiranya aku diberi hadiah paha atau kaki kambing, niscaya aku terima. Sekiranya aku diundang untuk jamuan, makan, paha atau kaki kambing, niscaya aku penuhi.
bin Bashar bercerita kepada kami, Muhammad bin Bashar bercerita, Abdurrahman bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Al-Mukandir, dari Jabir, ia berkata, Rasulullah datang kepadaku tanpa mengendarai bigal dan tidak pula berzaum keledai yang bukan berasal dari Arab. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami, Abu Nuaim memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abil Haitsam Al-Atar bercerita kepada kami, ia berkata, aku mendengar Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, Rasulullah menamaiku Yusuf dan mendudukkanku di pangkuannya serta mengusap kepalaku. Ishak bin Mansur bercerita kepada kami, Abu Dawud At-Tayalisi bercerita kepada kami, Arabi, yakni Ibnu Sabih memberitahukan kepada kami, Yazid Arikashi bercerita kepada kami, dari Anas bin Malik, Rasulullah pernah menunaikan haji dengan mengendarai unta tual dan mengenakan beludru yang kami kira harganya 4 dirham. Ketika beliau telah duduk di atas kendaraannya, beliau mengucapkan, aku penuhi panggilanmu dengan haji yang suci, tanpa ria, dan mencari kemasyhuran. Abdur Razak bercerita kepada kami, Mamar memberitahukan kepada kami, dari Sabit Al-Bunani dan Ashim Al-Ahwal, dari Anas bin Malik, seorang penjahit pakaian, mengundang Rasulullah untuk makan. Kemudian dihidangkan kepada beliau kuah yang berisi labu. Rasulullah makan kuah labu tersebut dan beliau menyukainya. Sabit berkata, aku mendengar Anas berkata, setelah itu, tidak dibuatkan untukku makanan yang memungkinkan ada labunya melainkan pasti dibuatkan. Muhammad bin Ismail bercerita kepada kami, Abdullah bin Solih bercerita kepada kami, Muawiyah bin Solih bercerita kepadaku, dari Yahya bin Said, dari Amrah, ia berkata, Aisyah pernah ditanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya? Aisyah menjawab, beliau adalah manusia seperti manusia lainnya. Beliau membersihkan bajunya, memerah kambingnya, dan melayani dirinya sendiri. Abbas bin Muhammad Ad-Dauri bercerita kepada kami, Abdullah bin Yazid Al-Mukriu bercerita kepada kami, Laits bin Sa'd bercerita kepada kami, Abu Usman Al-Walid bin Abi Walid bercerita kepadaku, dari Sulaiman bin Harijah, dari Harijah bin Zaid bin Sabit, ia berkata, beberapa orang datang kepada Zaid bin Sabit, lalu berkata, ceritakanlah kepada kami hadis-hadis tentang Rasulullah. Zaid bin Sabit berkata, apa yang perlu aku ceritakan kepada kalian? Aku adalah tetangga beliau. Apabila turun wahyu, beliau memerintahkanku agar menuliskannya untuk beliau. Apabila kami menyebut-nyebut urusan dunia, maka beliau akan menyebutnya bersama kami. Apabila kami menyebut-nyebut urusan akhirat, maka beliau akan menyebutnya bersama kami. Dan apabila kami menyebut tentang makanan, maka beliau akan menyebutnya bersama kami. Semua ini aku ceritakan kepada kalian tentang Nabi. Ishak bin Musa bercerita kepada kami, Yunus bin Bukair bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Ishak, dari Ziyad bin Abi Ziyad, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, dari Amr bin Al-Esh, ia berkata, Rasulullah akan menyambut orang yang paling jahat dari suatu kaum dengan wajah dan pembicaraan yang hangat untuk menyenangkan mereka. Saat berbicara, beliau menghadapkan wajahnya kepadaku sehingga aku mengira bahwa aku adalah sebaik-baik orang dari kaum itu. Karena perlakuan beliau yang begitu akrab, aku pun bertanya, wahai Rasulullah, aku ataukah Abu Bakar yang lebih baik? Beliau bersabda, Abu Bakar. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, aku ataukah Umar yang lebih baik? Beliau bersabda, Umar. Untuk kesekian kalinya aku bertanya, wahai Rasulullah, aku ataukah Utsman yang lebih baik? Beliau bersabda, Utsman. Mungkin apabila aku bertanya lagi kepada Rasulullah beliau akan membenarkanku. Maka timbullah penyesalan di dalam hati, seharusnya aku tidak bertanya lagi kepada beliau. 6. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami, Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai bercerita kepada kami, dari Sabit, dari Anas bin Malik, ia berkata, aku telah melayani Rasulullah selama 10 tahun. Selama itu beliau, sama sekali tidak pernah mengatakan kepadaku, cis atau mengapa engkau melakukannya? Atau, mengapa engkau tidak melakukannya? Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya.
Aku tidak pernah menyentuh kain bulu atau sutera atau apapun yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah. Aku juga tidak pernah mencium mis atau wewangian yang lebih harum daripada keringat Rasulullah. Qutaibah bin Said dan Muhammad bin Abdah yakni Adabi bercerita kepada kami, keduanya berkata, Hamad bin Zaid bercerita kepada kami, dari Salam al-Alawi, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah, bahwasanya di sisi beliau pernah ada seorang lelaki yang darinya tercium bekas wewangian. Anas berkata, Rasulullah hampir tidak pernah menemui seseorang dengan sikap yang tidak menyenangkannya. Ketika orang itu telah berdiri, beliau bersabda kepada orang-orang di depannya, seharusnya kalian berkata kepada orang tadi agar meninggalkan jenis wewangian ini. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Abu Abdillah al-Jadali namanya adalah Abdu bin Abdin dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah bukanlah orang yang keji, beliau tidak membiarkan kekejian, tiada mengeluarkan suara keras di pasar-pasar dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Akan tetapi beliau suka memaafkan dan berjabat tangan. Harun bin Ishaq al-Hamdani bercerita kepada kami, Abdah bercerita kepada kami, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya, kecuali tatkala beliau berjihad fisabilillah. Beliau juga tidak pernah memukul pembantu dan wanita. Ahmad bin Abdah Adabi bercerita kepada kami. Fudail bin Liyad bercerita kepada kami, dari Mansur, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah membalas kezaliman yang ditimpakan orang kepada dirinya selama orang itu tidak menghina kehormatan Allah. Akan tetapi, apabila sedikit saja kehormatan Allah dihina orang, maka beliau adalah orang yang paling marah karenanya. Dan seandainya dimintakan kepadanya untuk memilih di antara dua perkara, pastilah beliau akan memilih yang paling mudah, selama perkara itu bukan merupakan suatu dosa. Ibnu Umar bercerita kepada kami, Sufyan bercerita kepada kami, dari Muhammad bin Al-Mukandir, dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, seorang laki-laki minta izin untuk bertamu kepada Rasulullah sewaktu aku Aisyah berada di samping beliau. Kemudian beliau bersabda, sejahat Jahar Ibnul Ashirah pemimpin suku adalah dia. Atau, sejahat-jahat Ahul Ashirah pemimpin suku adalah dia. Kemudian Rasulullah memberinya izin. Tatkala ia masuk rumah, Rasulullah berkata lembut kepadanya. Setelah ia keluar aku Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, Anda telah mengatakan sesuatu tentang dia, tapi Anda berkata lembut kepadanya. Beliau bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya sejahat-jahat manusia adalah orang yang ditinggalkan sesama manusia, atau orang yang dibiarkan sesamanya karena takut akan kejahatannya. Sufyan bin Waki bercerita kepada kami, Jumai bin Umar bin Abdurrahman Al-Jali bercerita kepada kami, dari seorang lelaki Bani Tamim, dari anak lelaki Abu Halah suami Khadijah yang dijuluki Abu Abdullah dari Ibnu Abu Halah, dari Al-Hasan bin Ali, ia berkata, Al-Husain bin Ali berkata, aku pernah bertanya kepada ayahku Ali bin Abi Talib tentang perilaku Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. Ayahku berkata, Rasulullah adalah orang yang bermuka manis, lembut budi pekertinya. Tawadu, tidak bengis, tidak berkata kasar, tidak bersuara keras, tidak berlaku dan berkata keji, tidak suka mencela dan juga tidak kikir. Beliau membiarkan tidak mencela apa yang tidak disenanginya. Beliau tidak menjadikan orang yang mengharapkan pertolongannya menjadi putus asa, tidak pula menolak untuk itu. Beliau tinggalkan dirinya dari 3 perkara, yaitu dari perbantahan, menyombongkan diri, dan dari sesuatu yang tidak selayaknya. Beliau tinggalkan orang lain dari 3 perkara, yaitu beliau tidak mencela seseorang, beliau tidak membuat malu orang, dan beliau tidak mencari aib orang. Beliau tidak berbicara melainkan pada sesuatu yang diharapkan ada pahalanya. Apabila beliau berbicara, semua orang di majelisnya tertunduk, seolah-olah kepala mereka dihinggapi burung. Apabila beliau diam tidak berbicara, barulah mereka berbicara.
Mereka tidak berbantahan di sisinya. Apabila ada yang berbicara di sisinya, mereka memerhatikan sampai beliau selesai berbicara. Yang mereka bicarakan di sisinya adalah pembicaraan tentang hal yang utama. Beliau tertawa terhadap apa yang mereka tertawakan. Beliau merasa takjub atas apa yang mereka takjubi. Beliau bersabar menghadapi orang asing dengan perkataan dan permintaannya yang kasar, sehingga para sahabatnya mengharapkan kedatangan orang asing seperti itu, karena darinya mendapatkan manfaat. Para sahabat senang apabila ada orang asing datang menanyakan sesuatu dengan ceplas-ceplos, karena darinya mereka mendapatkan berbagai faidah yang mereka tidak berani menanyakannya. Beliau bersabda, apabila kalian melihat orang yang mencari kebutuhannya, maka bantulah dia. Beliau tidak mau menerima pujian orang kecuali menurut yang sepatutnya. Beliau juga tidak mau memutuskan pembicaraan seseorang kecuali orang itu melanggar batas. Apabila seseorang berbuat seperti itu, maka dipotongnya pembicaraan tersebut dengan melarangnya, atau berdiri meninggalkannya. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami. Sufyan bercerita kepada kami. Dari Muhammad bin Al-Munkadir, ia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah tidak pernah mengatakan tidak saat dimintai sesuatu. Abdullah bin Imran Abul Qasim Al-Qurashi Al-Maki bercerita kepada kami. Ibrahim bin Sa'ad bercerita kepada kami. Dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah adalah orang yang paling pemurah dengan kebaikan. Beliau lebih pemurah lagi ketika berada di bulan Ramadan. Pada malam-malam Ramadan, malaikat Jibril datang untuk mendengarkan beliau membaca Al-Quran. Saat malaikat Jibril menjumpai beliau, maka Rasulullah lebih pemurah dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. 355. Qutaibah bin Said bercerita kepada kami. Ja'far bin Sulaiman bercerita kepada kami. Dari Sabit, dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Harun bin Musa bin Abi Alqamah Al-Madini bercerita kepada kami. Ayahku bercerita kepadaku, dari Hisham bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar bin Khattab, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah lalu meminta agar beliau memberinya sesuatu. Nabi bersabda, aku tidak mempunyai sesuatu, tapi beli saja secara utang atas namaku. Bila aku sudah punya sesuatu, nanti aku yang melunasinya. Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah, Anda telah memberikan sesuatu kepadanya. Bukankah Allah tidak membebani Anda dengan sesuatu yang tidak Anda mampu? Ternyata Nabi tidak menyenangi ucapan Umar tersebut. Kemudian seorang laki-laki dari golongan Ansar berkata, wahai Rasulullah, nafkahkanlah dan janganlah Anda takut karunia dari sang pemilik Arasy berkurang. Mendengar itu Rasulullah tersenyum dan tersirat di wajahnya kegembiraan lantaran ucapan orang Ansar tadi. Kemudian beliau bersabda, untuk itulah aku diperintahkan. Ali bin Hujr bercerita kepada kami, Syarik bercerita kepada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Akil, dari Arubai binti Muawis bin Afra, ia berkata, aku menghadap Rasulullah dengan membawa sebaki kurma yang baru masak dan mentimun yang berbulu halus. Kemudian beliau memberiku perhiasan dan emas sepenuh telapak tangan. Ali bin Hashram dan yang lainnya bercerita kepada kami, mereka berkata, Isa bin Yunus bercerita kepada kami, dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, sesungguhnya Nabi biasa menerima hadiah dan membalasnya. Bersambung.